Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farihatul Ainia, NIM 9321283118. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai resum materi mata kuliah kesulitan belajar dosen pengampu Bundila Zaimatu Septiana. Dalam video kali ini, materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu yang pertama, konsep belajar dan kesulitan belajar. Yang kedua, learning disable. Yang ketiga, learning difficult. Yang keempat, diagnosis kesulitan belajar. Yang kelima, assessment learning disable. Yang keenam, assessment learning difficult. Dan yang terakhir yaitu program pendidikan ABK. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu konsep belajar dan kesulitan belajar. Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi. Usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga dengan belajar manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kegagalan yang dialami oleh siswa dalam mengikuti program pembelajaran di sekolahnya. Kesulitan belajar menunjuk pada sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang studi matematika. Gangguan tersebut intrinsik dan diduga disebabkan oleh adanya fungsi sistem saraf pusat. Berdasar pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak berkesulitan belajar adalah seseorang yang memiliki IQ rata-rata hingga superior yang mengalami kesulitan atau gangguan dalam mempelajari bidang akademik dasar tertentu sebagai akibat dari terganggunya sistem syaraf pusat seperti gangguan sensoris, tunagrahita, hambatan sosial dan emosional atau berbagai pengaruh lingkungan, budaya. Kesulitan ini ditandai oleh kesenjangan antara kemampuan umum seseorang dengan kemampuan yang ditunjukkan dalam mempelajari bidang tertentu. Perbedaan learning disability atau ketidakmampuan belajar dan difficulty in learning atau kesulitan dalam belajar. Learning disability adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu pada gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Anak yang mengalami learning disability adalah individu yang mengalami gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis dasar dan disfungsi sistem syaraf pusat atau gangguan neurologis yang dimanifestasikan dalam kegagalan yang nyata. Difficulty in learning atau kesulitan dalam belajar merupakan kondisi saat siswa mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk mengikuti proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar secara optimal. Kesulitan belajar adalah hal-hal atau gangguan yang mengakibatkan kegagalan atau setidaknya menjadi gangguan yang dapat menghambat kemampuan belajar. Kesulitan belajar merupakan adanya suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah normal yang telah ditetapkan. Jenis-jenis learning disable. Yang pertama yaitu disleksia, yang kedua diskalkulia, yang ketiga disgrafia, yang keempat auditory processing deficit atau biasa disebut APD, yang kelima visual processing deficit atau biasa disebut VPD, yang keenam attention deficit hyperactivity disorder atau ADHA dan autism, dan yang ketujuh yaitu nonverbal learning disabilities. Pengertian disleksia. Disleksia adalah hilangnya kemampuan untuk membaca dan menulis. Pengertian diskalkulia. Diskalkulia adalah gangguan kepiawaian dalam menggali matematika, baik itu menggali konsep bilangan, pengoperasian bilangan, dan penerapannya. Selanjutnya adalah pengertian dari disgrafia. Disgrafia, Santrok mendefinisikan disgrafia sebagai kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Selanjutnya yaitu auditory processing deficit atau juga biasa disebut gangguan proses pendengaran sentral.
Kemudian visual processing deficit yaitu gangguan pemrosesan visual yang dikaitkan dengan kapasitas tertunda untuk melihat informasi yang diterima melalui indera penglihatan. Kemudian yaitu attention deficit hyperactivity disorder yaitu gangguan fungsi perkembangan saraf dengan gejala berupa ketidakmampuan memusatkan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang tidak sesuai dengan usia perkembangan. Kemudian yang terakhir yaitu nonverbal learning disabilities, yaitu siswa yang mengalami gangguan belajar biasanya akan mengalami hambatan-hambatan dalam proses belajarnya seperti mudahnya hilang konsentrasi, gangguan daya ingat, membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu membahas mengenai learning difficult. Selanjutnya yaitu jenis-jenis learning difficult. Yang pertama burnout, yang kedua underachievement, yang ketiga prokrastinasi akademik, dan yang keempat slow learner. Selanjutnya yaitu pengertian burnout. Burnout ialah suatu kondisi di mana seseorang kehabisan energi dan motivasi serta mengakibatkan perubahan sikap dan perilaku seseorang dalam menanggapi tuntutan serta frustasi. Menurut Davis dan Rim dalam Munandar, dijelaskan bahwa yang dimaksud underachievement atau berprestasi di bawah kemampuan adalah jika ada ketidaksesuaian antara prestasi sekolah dan indeks kemampuannya sebagaimana nyata dari tes intelijensi, prestasi atau kreativitas, atau dari data observasi di mana prestasi sekolah nyata lebih rendah daripada tingkat kemampuan. Yang ketiga yaitu prokrastinasi akademik. Menurut Solomon dan Rob Bloom, prokrastinasi adalah penundaan mulai mengerjakan atau penyelesaian tugas yang disengaja. Dan yang terakhir yaitu slow learner. Learner adalah anak yang mempunyai kemampuan kognitif di bawah rata-rata atau lamban belajar. Anak slow learner memiliki prestasi belajar di bawah rata-rata dari anak normal pada umumnya. Proses kesulitan belajar adalah upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan-kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data informasi selengkap dan seobjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. Langkah-langkah prosedur diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, kemudian melokalisasikan kesulitan belajar. Yang ketiga, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, memperkirakan alternatif bantuan. Yang kelima, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut terhadap kesulitan belajar tersebut. Materi selanjutnya yaitu Assessment Learning Disability. Yang pertama yaitu Assessment Disleksia. Pola yang utama untuk screening disleksia selama pemeriksaan rutin sebagai berikut yaitu rutin menanyakan orang tua secara khusus tentang perhatian mengenai membaca dan mengeja. Kemudian memperoleh riwayat beberapa kesulitan awal. Kalau sudah, menyuruh anak untuk menulis bebas nama mereka sendiri atau menulis sebuah kalimat dan kemudian orang tua tersebut mencatat beberapa kesalahan ejaan. Kemudian yang kedua yaitu asesmen diskalkulia. Penilaian diskalkulia adalah percakapan pengantar tentang sikap terhadap sekolah dan matematika yang diikuti dengan penyelidikan rinci dari bidang utama pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhitung. Yang ketiga yaitu asesmen disgrafia. Keterampilan menulis bersifat multidimensi sehingga tidak dapat diukur secara tepat hanya dengan menghitung skor atau kualitas komposisi tulisan siswa. Seperti halnya keterampilan membaca, sebenarnya dapat dikembangkan tes-tes yang berstandar untuk mengukur keterampilan menulis. Asesmen yang keempat yaitu asesmen Auditory Processing Deficit atau APD. Auditory Processing Disorder. Adapun bentuk screening dan asesmen formal yang dapat dilakukan, salah satunya yaitu instrumen screening dan tes pertumbuhan dan perkembangan anak. Asesmen selanjutnya yaitu asesmen Visual Processing Deficit atau VP. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Marian Frosting Developmental Test of Visual Perception atau tes Frosting. Penyusunan tes tersebut didahului dengan observasi selama bertahun-tahun terhadap anak yang ditangani Frosting
karena mengalami kesukaran belajar di Marian Frosting School of Educational Therapy. Sebagai besar, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar tersebut didiagnosis mempunyai gangguan atau kerusakan otak. Tapi menurut pendapat Frosting, apapun kategori diagnosisnya, hampir semuanya mengalami gangguan persepsi visual. Asesmen selanjutnya yaitu asesmen Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Asesmen yang terakhir yaitu asesmen Nonverbal Learning Disability. Adapun langkah-langkah asesmen dan diagnosisnya, yang pertama yaitu interview dengan siswa terkait, kemudian melakukan observasi kelas, selanjutnya mereview riwayat pendidikan siswa dan medisnya, kemudian merangkai tes untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa tersebut. Yang terakhir yaitu mengkolaborasikan berbagai informasi dari guru, orang tua, profesional lainnya, dan orang-orang yang berkaitan dengan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu menindaklanjuti permasalahan siswa. Assessment Learning Difficult yang pertama yaitu asesmen burnout. Alat penilaian burnout yang pertama yaitu wawancara mendalam. Yang kedua, inventarisasi dan analisis kuesioner burnout. Yang ketiga yaitu konseptualisasi burnout BAT. Yang keempat yaitu item BAT, yang kelima yaitu versi umum BAT. Asesmen yang selanjutnya yaitu asesmen underachievement. Dalam asesmen underachievement ada dua yang dapat dilakukan dalam penilaian tersebut, yaitu yang pertama penilaian bakat dan yang kedua yaitu penilaian motivasi dan kepercayaan diri. Asesmen yang ketiga yaitu asesmen proskadinasi akademik. Langkah yang dapat diambil dalam asesmen ini yang pertama yaitu menentukan tingkat proskadinasi, kemudian melakukan validitas dan reliabilitas instrumen, selanjutnya yaitu merekap hasil uji validitas, kemudian mengkategorisasi tingkat proskadinasi akademik melalui tabel-tabel, kemudian selanjutnya yaitu menggolongkan skor item tingkat proskadinasi akademik dari instrumen yang telah diambil dari data sampel. Selanjutnya yaitu membuat kuesioner. Asesmen yang terakhir yaitu asesmen slow learner. Adapun instrumen yang digunakan dalam slow learner yaitu yang pertama ada angket atau kuesioner dan melakukan wawancara. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu program pendidikan ABK. Program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu menyediakan kelas khusus. Yang kedua, memberikan ruang sumber, yaitu ruang yang disediakan oleh sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi anak yang membutuhkan, terutama anak yang mengalami kesulitan belajar. Jadi, di dalam ruang tersebut terdapat guru remedial dan berbagai media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menyediakan kelas reguler. Dalam kelas reguler yang dirancang untuk membantu anak berkesulitan belajar, diciptakan suasana belajar kooperatif sehingga memungkinkan semua anak, baik yang berkesulitan belajar maupun yang tidak berkesulitan belajar, dapat menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.